Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Selvianela Natasha, biasa dipanggil Selvia atau bisa juga dipanggil Wilona. Bercanda. Oke, saya dari kelas KPI 1C. Oke, di sini saya buat video ini karena memenuhi tugas dari Bu Ajeng yang cantik dan baik hati sebagai dosen saya yang kebetulan beliau mengampu mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Di sini saya mau jelasin materi-materi yang ada di mind mapping yang kemarin saya buat, dan saya mau ambil satu materi dan nanti saya mau jelasin studi kasus yang saya ambil dari keseharian kita. Oke, langsung saja guys. Kemarin pada pertemuan pertama, yakni materi ke-1 menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi, di mana komponen komunikasi terdiri dari komunikator atau seseorang yang menyampaikan pesan atau sebuah informasi. Kemudian pesan atau message, di mana pesan adalah gagasan yang ingin disampaikan kepada komunikator, kepada komunikan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, saluran atau channel. Ini saluran itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Yang selanjutnya yakni komunikan atau pihak yang menerima informasi. Yang terakhir, umpan balik atau feedback. Dan pada pertemuan ini kami juga membahas tentang bagaimana sih terjadinya komunikasi itu. Nah, proses terjadinya komunikasi ya tentunya harus ada komponen-komponen tadi yang berupa komunikator, kemudian pesan, saluran, atau media komunikasi, dan kemudian yang terakhir yakni umpan balik atau yang biasa disebut feedback, yang mana feedback itu bentuk respon atau tanggapan dari komunikan ke komunikator. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang fungsi komunikasi, di mana komunikasi terdiri dari 4 fungsi. Di antaranya fungsi komunikasi sosial, yang mana komunikasi penting dalam membangun diri dan hubungan dengan orang lain. Bukan hubungan dengan sang kekasih atau pacar ya teman-teman, bukan. Oke, yang kedua yakni fungsi komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ini sebagai sarana penyampaian perasaan atau emosi. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Dan yang keempat yakni fungsi komunikasi instrumental. Fungsinya ternyata banyak juga ya teman-teman. Saya kira fungsi komunikasi itu cuma satu loh, yaitu menyampaikan atau mengabari dia yang sedang dilanda dilema. Jangan ya, bahaya. Oke, lanjut. Pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini membahas tentang pemaparan 12 prinsip komunikasi ya teman-teman. Ini nanti saya ngejelasinnya nggak semua ya. Ini saya ngejelasinnya cuma beberapa bagian saja. Tapi tenang, sudah saya jabarkan di mind mapping. Nanti teman-teman tinggal pause saja ya. Oke, ada 12 prinsip komunikasi yang terdiri dari 1. Komunikasi adalah proses simbolik, atau bisa dikatakan komunikasi bisa menyampaikan pesan dengan menggunakan sebuah simbol teman-teman. Dan yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap perilaku manusia, baik verbal maupun non-verbal, dapat dikatakan komunikasi karena memiliki makna atau arti tersendiri. Kemudian yang ketiga, yakni komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Dan kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Keenam, komunikasi melibatkan prediksi dan peserta komunikasi. Dan yang ketujuh, yakni komunikasi bersifat sistematik, di mana komunikasi memperhatikan makna kata dan kalimat agar jelas. 8, semakin mirip latar belakang sosial, semakin efektiflah komunikasi. Ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial, di mana komunikasi melibatkan respon apakah komunikan sudah mengerti apa yang kita sampaikan sebagai komunikator. 10, komunikasi bersifat
prosesual, dinamis, dan traksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. 12. Komunikasi bukan prasia, yang mana untuk menyelesaikan berbagai masalah, komunikasi itu memiliki porsi tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya yakni hambatan-hambatan dalam komunikasi dan tantangan faktor-faktor efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi terdiri dari hambatan teknis yang berupa keterbatasan fasilitas. Yang kedua, semantik, di mana hambatan ini adalah hambatan dalam penyampaian pesan, dan yang terakhir hambatan manusiawi, seperti contohnya emosi, teman-teman. Kemudian untuk faktor-faktornya diantaranya adalah 1. Faktor credibility. Komunikator harus memiliki kredibilitas agar pesan disampaikan dapat tersasar dengan baik. Kemudian konteks, dan yang ketiga konten. Selanjutnya clarity atau pesan yang jelas. Yang kelima continuity dan konsistensi. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau continue. Keenam, capability of audience. Bagaimana penerima pesan memahami dan melakukan apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, channels of distribution, yang mana kita selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Nah, sebagai anak muda, kita harus memanfaatkan teknologi sekarang nih teman-teman. Kita harus memanfaatkannya ya. Kemudian definisi persepsi, di mana persepsi adalah proses menafsirkan kesan-kesan yang diperoleh atas suatu informasi atau terhadap stimulus. Kemudian persepsi sosial maksudnya adalah tentang bagaimana orang membentuk kesan dan membuat kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian faktor-faktor persepsi. Ada faktor-faktornya. Yang pertama ada relation, kemudian yang kedua set, yang mana harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, dan yang ketiga kebutuhan. Keempat, sistem nilai, di mana sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi seseorang. Kemudian kegagalan persepsi. Kegagalan persepsi itu dalam komunikasi terjadi ketika persepsi seseorang terhadap objek tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kegagalan persepsi ini dapat menyebabkan distorsi pesan dan komunikasi tidak efektif. Dan selanjutnya yaitu definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan kata-kata, tulisan maupun secara lisan, teman-teman. Kemudian definisi dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sebaliknya dari komunikasi verbal, di mana komunikasi ini menyampaikan sebuah pesan tanpa menggunakan kata-kata melalui simbol atau gestur ya. Yang terakhir yakni istilah dari komunikasi, di mana istilah komunikasi ada 2, di antaranya high context dan low context. Nah, penjelasannya sudah saya tampilkan, jadi bisa di-pause aja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari salah satu materi yang saya sudah jabarkan, yakni tentang komponen-komponen komunikasi, yang mana tadi saya menjelaskan di dalam komponen-komponen komunikasi terdiri dari beberapa, yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan yang terakhir feedback atau umpan balik. Saya di sini menganalisis permasalahan dalam pola komunikasi di organisasi, yang dimana kalau saya lihat komunikasi dalam organisasi itu menjadi hal yang penting untuk menciptakan kesamaan pemahaman dari sebuah informasi yang disampaikan dari satu sama lainnya. Bisa kita bayangkan kalau kita menjadi komunikator dan berbicara dengan seorang komunikan tetapi nggak dapat feedback atau umpan balik sebagai komunikator atau komunikannya, kan jadi canggung ya. Nah, itulah pentingnya komponen komunikasi, dimana jika kalau salah satu dari komponen itu tidak diikutkan atau salah satunya hilang, bisa jadi kita tidak mendapatkan feedback atau umpan balik kan ya. Karena dimana organisasi itu adalah sistem hubungan dimana di dalamnya terstruktur dan membutuhkan koordinasi satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari saya yang panjang lebar, yang kayak lapangan bola. Semoga kalian paham dari penjelasan yang saya paparkan tadi. Bu Siti beli ampela, Pak Mamat panen buah pepaya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.